Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Para peserta kelas menulis online menulis satu buku dalam waktu 1 jam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berbagi kepada Anda semua tips pemanasan menulis buku. Karena insya Allah dalam 5 hari ke depan kita akan mulai melaksanakan kelas menulis online kita. Jadi mulai dari hari ini selama 5 hari ke depan Anda akan melakukan pemanasan sebagaimana orang yang akan melakukan olahraga. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kegiatan olahraganya berjalan lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tips yang akan Anda lakukan ini sangat mudah sekali, sangat mudah dan sangat menyenangkan, dan hasilnya sangat ampuh, sehingga Anda akan menjadi lebih gampang, lebih nyaman lagi dalam menulis. Jika Anda sebelumnya belum pernah menulis buku, tips ini akan memudahkan Anda untuk memulai menulis buku. Dan bagi Anda yang sudah pernah menulis buku, maka tips ini akan semakin memudahkan Anda lagi dalam menulis buku selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk pada tipsnya, saya ingin bercerita sedikit tentang masa kecil saya dulu. Saya punya seorang nenek yang beliau ini seorang guru mengaji di kampung, ya. Dan saya termasuk muridnya, mengaji alif bata dulu. Dan sebagai seorang guru ngaji itu, apa yang beliau ajarkan sampai hari ini itu kita amalkan, ya. Jadi setiap Al-Quran yang kita baca secara otomatis tentu kebaikannya itu mengalir kepada beliau per huruf. Kalau Nabi menghitung kebaikannya, kata Nabi, bukan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka apa yang beliau ajarkan sejak kecil yang hari ini kita amalkan, otomatis kebaikannya terus mengalir kepada beliau. Jadi sebagai seorang guru ternyata sangat dahsyat kebaikan yang kita dapatkan dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Saya pernah membaca sebuah buku, judulnya Berguru kepada Allah, karya Ustadz Abu Sangkan. Dari buku ini saya menyadari ternyata Allah itu adalah guru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Guru. Gitu kan? Dan di surat Al-Qalam ayat yang pertama sekali turun, Iqra. Di lanjutan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha mulia. Jadi Allah menyebutkan sifatnya sebagai Rabb, Al-Akram, Rabb pencipta, pemelihara, penjaga, pengatur alam semesta, yang Al-Akram, yang Maha mulia. Sifat Allah sebagai Rabb disandingkan dengan Al-Akram yang Maha mulia. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Allazi 'allama bil qalam, yakni yang mengajarkan ilmu dengan perantara pena, al-qalam. Jadi para peserta sekalian, terutama Anda yang berprofesi sebagai guru, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga adalah Maha Guru yang mengajarkan ilmu dengan perantara al-qalam, menulis, ya. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapati dari apa yang Allah ajarkan pada kita berupa Al-Quran. Di dalam buku saya, menjadi penulis super, bagaimana menulis satu buku dalam 1 jam, yang akan kita bahas di 5 hari ke depan insya Allah, saya membuat satu bab tentang inspirasi menulis yang ada di dalam Al-Quran. Dalam buku saya, menulis satu buku dalam waktu 1 jam, bagi Anda yang sudah punya pasti tahu bahwa saya menulis satu bab tentang inspirasi menulis yang ada dalam Al-Quran. Jadi menggali
inspirasi dari apa yang Allah ajarkan lewat perantara kolam tadi di dalam Al-Quran. Ada setidaknya 7 poin rahasia menulis yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ini saya sebutkan berdasarkan nama-nama Al-Quran, nama lain Al-Quran. Yang pertama, Qoro'a. Al-Quran yaitu sebuah Al-Qoro'a, ya. Di surah Al-Waqiah, sungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Al-Waqiah ayat 77. Jadi niat kita dalam menulis buku, setidaknya kita ingin membuat sebuah bacaan, sesuatu yang bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian Al-Quran juga merupakan al-bayan, penjelasan-penjelasan. Di surah Al-Quran disebutkan, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian Al-Quran sebagai az-zikro, sebagai peringatan. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Surat Al-An'am ayat 19. Kemudian ada juga Al-Hakim, Al-Quran sebagai hikmah. Demikianlah kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti dan Al-Quran yang penuh hikmah. Kemudian Asy-Syifa, Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat, sebagai solusi. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Surah Al-Isra ayat 82. Nah, dari definisi Al-Quran ini, kita juga bisa membuat semacam tujuan kita dalam menulis buku. Kita ingin membuat buku menjadi bahan qoro'ah, bahan bacaan, atau membuat buku sebagai al-bayan, sebagai penjelasan-penjelasan terhadap masalah-masalah hasil riset yang kita lakukan. Kemudian sebagai al-huda, sebagai petunjuk cara seperti ini, bagaimana cara menulis satu buku dalam 1 jam. Kita mau menemukan cara, kita tuliskan cara itu jadi al-bayan, menjadi al-huda bagi orang lain. Kemudian al-busyro, kabar, ya, menulis kabar berita, menulis hal-hal yang terbarukan, news, hal-hal yang baru. Kita menemukan hal baru, kita tuliskan, ini menjadi kabar bagi orang lain. Kemudian az-zikro, sebagai pengingat. Jadi mungkin ada hal-hal yang terlupakan oleh orang, kita tuliskan. Akhirnya orang menjadi ingat kembali. Ya. Kemudian Al-Hakim, menuliskan tentang hukum-hukum, tentang segala sesuatu yang berjalan di alam semesta. Kemudian kita juga menuliskan Asy-Syifa, menuliskan tentang solusi terhadap sebuah permasalahan. Kita menemukan sebuah solusi terhadap satu permasalahan yang mungkin orang lain belum menemukannya. Nah, kita tuliskan dan orang lain mendapat manfaat, menemukan solusi dari apa yang kita tuliskan. Jadi kawan-kawan, inilah rahasia yang tersembunyi dari Al-Quran tentang motivasi menulis buku. Nah, sekarang saya ingin yang akan Anda lakukan 5 hari ke depan, ambil sebuah buku, misalnya buku menulis buku 1 jam. Kemudian yang Anda lakukan sebagai pemanasan adalah Anda tuliskan satu buah bab. Yang Anda lakukan adalah Anda menuliskan isi dari bab yang ada di buku tersebut. Ini umpamanya seperti orang yang melakukan gerakan olahraga, mencontoh atau meniru dari gerakan atlet yang profesional. Misal, Anda melakukan olahraga bulu tangkis, kemudian Anda ingin melakukan teknik Taufik Hidayat dalam smash backhandnya, ya. Anda melihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, kemudian Anda menirunya. Anda melakukan backhand, Anda melakukan backhand, Anda mencoba smash backhand, terus menerus seperti itu. Nah, sama seperti itu, menulis buku, Anda lakukan pemanasan 5 hari ke depan. Anda ambil buku apapun, kemudian Anda tuliskan apa yang ada di dalam buku tersebut. Anda tulis per bab. Lakukan selama 5 hari. Saya ingin Anda lakukan minimal dalam 1 hari Anda menulis 20 halaman. Jadi 5 hari ke depan Anda sudah menulis 100 halaman seperti buku yang ditulis oleh orang. 1 hari 20 halaman, Anda bisa cicil pagi 10 halaman, malam 10 halaman. Atau Anda cicil setiap selesai sholat, Anda tulis 4 halaman. Selama 5 kali sholat, Anda sudah menulis 20 halaman. Lakukan 5 hari ke depan, dan Anda sudah menulis buku setebal 100 halaman. Ini untuk pemanasan. Gunanya apa? Gunanya untuk melenturkan
otot jari jemari Anda dalam menulis, supaya otot-otot jari Anda lakukan peregangan, ya, supaya nanti tidak kram ketika mulai menulis buku. Semoga bisa Anda pahami. 5 hari ke depan Anda lakukan, ambil buku, Anda tulis isi yang ada di dalamnya 20 halaman 1 hari. Kemudian Anda bisa mengirim hasil tulisan Anda foto, kirim ke grup WhatsApp kelas menulis online yang Anda tergabung di dalamnya. Demikian tips dari saya. Kita bertemu 5 hari yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.